Oke, selamat datang kembali pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai materi kita kali ini adalah teknologi cerdas buatan atau artificial intelligence technology dalam bisnis ya. Dalam bisnis ya, kita garis bawahi itu. Nah, oke langsung saja. Bisnis dan artificial intelligence atau AI. Nah, bisnis dan AI itu memiliki berbagai cara untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, kenapa harus menggunakan bisnis dan AI itu bekerja sama? Tentunya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, untuk gambaran umum kecerdasan buatan atau AI, apa sih kecerdasan buatan itu? Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan pada disiplin ilmu seperti ilmu komputer, ilmu biologi, ilmu psikologi, linguistik, matematika, dan ilmu teknik. Tujuannya itu apa? Tujuan AI adalah untuk mengembangkan komputer yang dapat mensimulasikan kemampuan berpikir serta melihat, bahkan mendengar, berjalan, berbicara, dan merasakan. Nah, dorongan utamanya apa sih ya dalam pembuatan AI itu? Dorongan utamanya adalah dorongan utamanya adalah simulasi fungsi komputer yang biasanya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pengenalan, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Jadi itulah fungsi dari AI yang terinspirasi dari hal-hal yang dimiliki manusia. Nah, tujuan AI itu sudah seperti yang disebutkan tadi adalah untuk mensimulasikan kemampuan manusia seperti berpikir, pengenalan, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Nah, di sini kita bagi jadi dua, jadi Turing test atau Turing metodenya kita jadi bagi dua, Turing test dan CAPTCHA. Turing test itu metode untuk menguji kepintaran mesin yang menyerupai manusia, sedangkan CAPTCHA itu singkatan dari Completely Automated Public Turing Test. So, ini lebih ke bentuk uji atau tantangan mengenai tanggapan yang biasanya digunakan dalam komputer. Ya, contoh-contoh dari CAPTCHA, oke. Ini domain dari AI itu sendiri, domainnya ada, simbolnya itu ada 3, ilmu kognitif, ilmu robotika, dan ilmu antarmuka alami ya. Expert system atau sistem pakal. Itu kita bagi menjadi 2, yaitu yang memiliki basis pengetahuan dan basis budaya perangkat lunak. Nah, basis pengetahuan itu mengandung fakta dan aturan ya untuk mengekspresikan sebuah prosedur atau metode penalaran yang nantinya akan digunakan oleh itu expert system. Nah, untuk yang sumber daya ini kita bagi lagi jadi 2, jadi sumber daya perangkat lunak yang mencangkup interface engine atau mesin informasi, interface saja. Next. Oke. Aplikasi sistem apa kita bagi menjadi pada intinya ada 5 ya, yaitu manajemen keputusan, mendiagnosis atau pemecahan masalah, lalu yang ketiga pendesainan atau konfigurasi, lalu yang keempat ada seleksi dan kualifikasi, dan
Tahapan terakhirnya adalah pemantauan kontur dan proses. Oh, ada juga limitation tuh eliminasi. Berarti oke. Yang kelima, 4. Oh, manfaat sistem pakal itu udah jelas ya untuk menangkap keahlian seseorang agar dia tuh menjadi seorang spesialis dalam pemecahan masalah yang memiliki sesuatu yang terbatas. Oke, keterbatasan sistem pakal itu tentunya memiliki keterbatasan. Yang pertama, dia sistem itu memiliki fokus yang terbatas, jadi dia tidak bisa fokus kemana saja, jadi dia harus fokus di satu hal. Nah, sistem pakal juga tidak memiliki kemampuan untuk belajar, untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dan juga batas yang terakhir dari sistem pakal ada biayanya. Oke, pengembangan sistem pakal yang termudah adalah sistem pakal. Sistem pakal itu tanpa basis pengetahuan untuk knowledge engineering akan mengacu pada semua aspek. Jadi knowledge engineering itu mengacu pada semua aspek ilmiah dan juga sosial yang nantinya akan terlibat dalam membangun, memelihara, dan menggunakan sistem yang berbasis pengetahuan. Contohnya 6. Oke, sistem logika fuzzy. Oke, bisa dibaca ya, Rezian. Penalaran dengan data yang tidak lengkap atau ambigu akan menyebabkan ambigu ya. Sebuah data yang ambigu karena dia tidak memiliki data yang lengkap. Fuzzy logic in business. Kita menggunakan logika fuzzy dalam bisnis, di mana sebenarnya jarang sih di AS Amerika Serikat. Kenapa? Karena AS itu dan AI-nya itu dia lebih menyukai sistem pakal, tetapi lebih jangan dipakai AI di AS itu jangan dipakai, tapi kalau lebih sering dipakai di Jepang. Nah, Fuzzy Logic itu kenapa jarang dipakai di AS dan lebih sering dipakai di Jepang? Jadi Fuzzy Logic itu kan suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia. Nah, nantinya itu kan bakal diharapkan komputer dan dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia akan menggunakan kecerdasan. Nah, ini pengimplementasiannya ya. Implementasi. Nah, selanjutnya algoritma genetika mensimulasikan proses evolusi yang menghasilkan solusi yang semakin baik. Itu fungsi dari genetika algoritma. Di mana ini merupakan pangkat lunak algoritma genetika yang menggunakan Darwinian atau survival of the fittest atau pengacakan dan juga fungsi matematika lainnya untuk mensimulasikan proses evolusi yang dapat menghasilkan solusi yang semakin baik untuk semua masalah, untuk suatu masalah. Nah, algoritma genetika pertama itu kali digunakan itu untuk mensimulasikan jutaan tahun dalam evolusi biologis, geologi, dan ekosistem. Hanya dalam beberapa menit di dalam komputer. Itu yang pertama kali dipakai. Nah, perangkat lunak algoritma genetika kini digunakan untuk memodelkan berbagai proses ilmiah, teknis, dan bisnis. Nah, algoritma genetika yang dipakai karena sangat berguna untuk situasi di mana ribuan solusi dimungkinkan atau mungkin terjadi dan harus dievaluasi lagi mana yang situasi yang betul-betul akan digunakan untuk ini untuk algoritma genetika ini juga memiliki fungsi untuk mengevaluasi solusi mana yang lebih baik untuk digunakan dalam situasi ini. Nah, perangkat lunak algoritma genetika itu menggunakan set aturan proses matematika atau algoritma
yang nantinya akan menentukan bagaimana kombinasi komponen proses atau langkah-langkah yang harus dibentuk. Nah, proses ini akan melibatkan kombinasi proses acak atau mutation atau selain itu juga akan ada penggabungan bagian dari beberapa proses yang baik atau crossover itu penggabungan, dan juga akan memilih set proses yang baik dan akan membuang yang jelek yaitu selection. Ya, bisa kita lihat. Oke, 8. Virtual reality atau VR. Kita bagi jadi dua bagian yaitu realitas simulasi komputer dan aplikasi VR. CAD, diagnosa medis, dan simulasi penerbangan hiburan. Bahkan hiburan juga ya. Nah, ini contohnya penggunaan VR. Nah, intelligent agent ini akan menggunakan pengetahuan bawaan dan belajar untuk membuat keputusan menyelesaikan tugas yang memenuhi niat pengguna. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri. Oke. Oke, mungkin sekian video kali ini. Ya seperti biasa, kalau ada yang salah atau mau diluruskan, saya mohon maaf. Mungkin kalian bisa tulis di komen. Untuk penjelasan Google Docs-nya saya berikan di link di bawah nanti ya. Dan kalau ada yang mau minta PPT ininya atau buku referensi dari penjelasan materi ini, nanti bisa juga DM IG ku. Nanti linknya juga aku kasih ya. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Bye.